Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, fakta sebenarnya hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Sahabat Cita Citata Nanda Persada membongkar isu sang biduan yang disebut sebagai pelakor dalam rumah tangga Didi Mahardika. Nanda Persada tak memungkiri bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika kenal dekat sejak lama. Akan tetapi Nanda Persada menegaskan bahwa ketika keduanya menjalin cinta, Didi Mahardika dan juga Cita Citata berstatus single. Nanda Persada pun membeberkan fakta sebenarnya terkait hubungan Cita Citata dan Didi Mahardika. Nanda Persada menambahkan bahwa Cita Citata dan Didi Mahardika memang tipikal orang yang jarang membagikan urusan pribadi di media sosial. Cita Citata dan Didi Mahardika sendiri lebih memilih untuk tak menghiraukan perbincangan netizen. Cita Citata dan Didi Mahardika seperti diketahui kalau mereka pun mulai go public terkait dengan hubungan percintaannya. Seperti diketahui ketika Cita Citata memulai go public soal hubungan percintaannya, Didi Mahardika diketahui sudah memiliki seorang istri bernama Rosmanizar. Namun ternyata rumah tangga Didi Mahardika dan Rosmanizar sudah kandas ketika sang pria menjalin hubungan dengan Cita Citata. Berikut wawancara dengan sahabat dari Cita Citata. Dah. Oke. Dah. Mulai ya. Ya. Mulai ya. Awalnya mungkin perihal hari ini mengenai kita dan Mas Didi ini yang dikabarkan nikah tapi yang ini batal. Jadi begini teman-teman media yang saya hormati, terus terang hari ini saya sebagai pribadi, sahabat, dan sebelah saya ada Mas Yunanto sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini, gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax yang mestinya kabar itu diberitakan oleh calon mempelai karena ingin membagikan kabar bahagia oleh mereka kepada teman-teman sekalian. Dan sebenarnya saya mendengar ada statement katanya hari ini. Yang memberikan statement siapa saya tanya? Ada bisa jawab nggak? Tolong dijawab. Kalau beredar, info beredar gitu aja sih. Info dari siapa? Asalnya dari mana? Kalau nggak salah, nggak dilacak. Dari WhatsApp aja. Beredar di WhatsApp aja. Nah, teman-teman tadi kan mau wawancarain Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi kan kita ke kawah, coba yang tadi ke kawah coba desainnya. Saya nggak kawah nih soalnya. Ya, Tadi kalau jelasin aja. Tadi ada Apa jelasin aja di kawah tadi ngomongnya apa? Tadi ada yang kau, ada kan? Oh, tim lain semua yang kau. ya. Kabar itu dari siapa yang menyebutkan bahwa hari ini akan ada pernikahan? Sebenarnya sih beredar dari grup wartawan juga Pak. Pertamanya Dari dari grup wartawan. Ketika di KUA, Baru mas. Ya. ketika di KUA, KUA juga mengiyakan kalau misalkan hari ini Mbak Cita sama Mas Didi nikah, cuman di Ya, dibilang diundur gitu. ya. Nah, Makanya itu bukan statement dari yang bersangkutan, yaitu mempelai. Berita sepihak dan itu hoax. Dan kita akan mengusut peristiwa hari ini dan akan memproses kabar ini. Karena begini, kesannya sudah merugikan citra dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada kabar bahagia yang tidak di-share ke pihak publik, termasuk teman-teman media.
Karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, terbaik itu adalah calon mempelai. Kok ini bisa-bisanya ada orang yang bukan pada tempatnya, porsinya, wewenangnya memberitakan itu dan menyebarkan kabar itu ke teman-teman. Tadi disebutkan ada apa? Ada apa? Surat apa? WhatsApp apa? Pesan singkat. Pesan singkat disampaikan ke grup wartawan. Nah, itu siapa yang menyebarkan? Pasti ada yang menyebarkan pertama kali itu. Ya. Itu kan kita Kita kan nggak nggak tahu. tahu. Itu udah nyebar ke grup semua soalnya. Iya betul. Kita akan usut itu. Ya, kita akan usut itu. Intinya adalah kita dirugikan, teman-teman juga dirugikan. Secara logika ya, mungkin nggak sih kalau hari ini ada pernikahan tidak ada situasi itu, tidak ada mempelainya, tidak ada keluarga hadir dan lain-lain. Jadi ini hal yang sangat mengecewakan dan kami akan usut ini. Kita akan proses ini. Bang Nanda, berarti secara penegasan bahwa hari ini memang tidak ada namanya rencana cita-cita dan mereka menikah gitu Nah, ya? yang menyatakan itu siapa? Ya maksudnya dari pihak Mas Didi sama Mbak Cita Sudah memang pasti tidak ada. Dan belum mendaftarkan juga Mas, kalau tahu juga. Itu soal lain. Mendaftarkan, memproses, mengurus berkas itu beda dengan statement bahwa hari ini akan ada pernikahan. Itu hal yang sangat berbeda dan itu sangat merugikan. Dan itu melanggar. Itu ada pasalnya. Berita hoax itu ada sanksi hukumnya. Kita nggak akan tinggal diam. Dan ini membuat Mas Didi dan Mbak Cita menjadi sedih. Seolah-olah ingin menutupi sesuatu, tidak mau share kabar bahagia, dan seolah-olah jadi yang yang membuat kabar hoax atau mempermainkan gitu teman-teman atau publik. Karena nggak ada. Ini niat yang baik, niat yang ibadah, yang tujuan ibadah, kok bisa Berita selanjutnya, KDRT jadi penyebab Roro Fitria gugat cerai suami. Penyebab keretakan rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan kini kian jelas. Belum lama ini Roro Fitria memang mengejutkan publik dengan keputusannya untuk menggugat cerai sang suami Andre Irawan. Dirinya pun memilih untuk berpisah dengan suami yang menikahinya pada 29 Desember 2021 lalu itu. Dikutip dari grid.id, pada Sabtu 17 September 2022, Roro Fitria diketahui mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu didaftarkan pada Rabu 14 September 2022. Sedangkan pada Sabtu 17 September 2022, Andre Irawan sendiri mengaku tak tahu menahu mengenai keputusan istrinya untuk melayangkan gugatan. Bahkan dirinya juga mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Roro Fitria. Namun baru-baru ini Roro Fitria belak-belakan soal penyebab ia ingin bercerai dari Andre Irawan. Roro Fitria mengaku menerima kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari sang suami. Ia juga mengatakan bahwa ia menerima KDRT baik fisik maupun verbal. Mengenai keputusannya untuk berpisah, ia mengaku sangat berat mengambil langkah perceraian ini. Pasalnya, Roro dan Andre baru saja dikaruniai seorang putra. Namun sebaliknya, Roro juga mengaku tak tahan jika harus menghadapi karakter Andre. Sedangkan menurut kuasa hukum Roro, yakni Andika, mengatakan bahwa kliennya sampai ketakutan saat bertemu Andre. Berikut wawancara dengan pihak Roro Fitria. Aja yang jelasin ya. Saya ini aja. Kameranya ke sini. Bang, nyai aja bang. Nyai aja biar fokus bang. Jadi kameranya nggak Saya garis kecil. besarnya aja kalau boleh. Pancing aja. Pancing aja. Jadi Pancing nyai aja aja. yang menjelaskan. Jadi semuanya tuh nyai ya. Terjadi setelah menikah, kemudian mulai ketahuan bilangnya atas suaminya itu hal-hal kecil, salah kecil, jadi pertentangan hebat, begitu nyai ya. Akhirnya keluarlah serang-serang psikologis terhadap nyai. Bahkan ini tidak bisa dipahami secara akal sehat. Terjadi pertengkaran hebat, ini fakta ini.
Nyai merasa terserang, terus sesak napasnya, karena saking emosinya, saking ininya terserang sih, sesak napasnya pakai oksigen. Apa respon dari pihak suaminya? Responnya ketawa-ketawa ya. Jadi aneh, jadi ada berbau-bau ini juga gitu kan. Sudah diperhatikan di psikiater juga terhadap juga ini. Itu salah satu alasannya ini melakukan gugatan, itu salah satu alasan aja. Nanti banyak alasan itu jadi rahasia kami. Oke Bang, oke Bang. Sidang materi. Oke, Nyai, tapi suasana itu seperti apa sih? Itu apa aja Ya mungkin makanya sebenarnya Nyai mau tanya jawab itu juga nggak sampai hati ya, karena gini ya bisa ditarik kesimpulan benang merahnya adalah semua yang dilakuin karena cinta. Tanya jawab tega-tega. Saya menyampaikan apa adanya yang dilakukan oleh seseorang yang pernah saya cintai. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan semuanya kayaknya nggak bisa saat ini, kan udah banyak sekali juga informasi-informasi yang bisa kita sharing gitu, jadi nggak bisa untuk semuanya sekarang karena ya jangan sampai materi persidangan dibuka di ruang ini. Berarti sampai saat ini Nyai masih cinta sama Panji? Kalau melihat Baby Sultan, iya. Cuman kalau melihat karakter yang amat sangat tidak bisa dirasional, nggak bisa masuk akal, dan juga pengkhianatan yang tidak hanya terjadi sekali dan satu wanita. Jadi mungkin ada indikasi lebih dari satu wanita, iya artinya tidak bisa. Karena prinsipnya suatu hubungan suami itu harus setia, karena dia tidak mengantarkan poligami dan sebagainya. Wanita-wanita itu Nyai sendiri kenal nggak sih? Ada yang kenal, ada yang enggak? Ada berapa Nyai wanitanya? Iya. Lebih dari 5? 5 mungkin Nyai. Lebih dari 5 Nyai? Tapi Nyai pernah menyelidiki nggak siapa Iya bisa dibilang ya gini ya, Mas Andi kenapa sih nggak merefleksi, mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya? Kalau cerai kurang lebih 4 kali itu kan, itu bagi seorang manusia agak aneh ya, ada apa gitu. Dan alasan. Berita selanjutnya, usai rehabilitasi Nia Ramadhani jalani pola hidup sehat. Pemain sinetron Nia Ramadhani menjalani pola hidup sehat setelah selesai menjalani proses rehabilitasi. Nia Ramadhani diizinkan meninggalkan panti rehabilitasi setelah terjerat kasus narkoba jenis sabu pada akhir Maret 2022. Nia Ramadhani ingin memiliki tubuh sehat setelah sempat merasakan barang haram tersebut. Salah satu hal yang kini dilakukan Nia Ramadhani adalah rajin olahraga. Ibu 3 anak yang kini berusia 32 tahun itu rutin bermain golf, tenis, gym hingga jogging di pagi hari. Sambil rutin berolahraga, istri Ardi Bakri tersebut juga menjaga pola makannya. Saat ini dirinya merasa lebih bahagia. Hidup pernikahannya bersama Ardi Bakri juga terasa semakin harmonis. Bagi dirinya, Ardi Bakri bukan hanya sekedar suami, tetapi juga sebagai sahabat. Kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani benar-benar menampar hidupnya. Berikut wawancara dengan Nia Ramadhani. Nanti kalau udah dapat naik panggung, kalau kenal langsung di Japri aja. Bro, bisa gitu kan. Selamat kepada Putra. Silakan naik ke atas panggung mendapatkan hadiah diamond. Kalau kelamaan diganti nama ladies Putra di udah depan pulang, ya. Oke. Bajunya ini akan dipasang. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya, aduh kenapa ya ini main lagi nih. Selamat kepada Dodi Taufik Wey. Dodi. Ini adalah satu alasan yang bagus membawa pulang fashion jewelry untuk mendapatkan restu golf dari pasangan. Gitu.
Oke, tenang ladies, masih ada 3 lagi. Bapak-bapak semua yang beruntung nih. Untuk tadi 2 nama belum ada yang naik, kami masih tunggu. Ya, tenang, Oke, sabar. Selamat kepada Prasetyo Suspowo. Selamat Pak, silakan naik ke atas panggung. Karena kayaknya kalau misalkan kita Oke. melakukan sesuatu yang kita suka Boleh ada kartu Silakan di keluarga samping Pak. hasilnya akan lebih bagus. Prasetyo Suspowo ada. Suka golf dari Lanjut. pandemi kayaknya. Sama pandemi ya. Dan selanjutnya yang berhak mendapatkan diamond dari Fashion Jewelry senilai 10 juta rupiah adalah Gorif. Suami juga suka golf ya Kak? Suami juga suka golf bareng. Silakan naik ke atas panggung. Biasanya rutin seminggu berapa kali? Olahraga. Oke, next siapa Olahraga lagi? tiap hari. Oke, yang berikutnya selamat kepada Yodi Satya. Yodi. Udah nggak ada, udah pulang. Yodi udah pulang. Yodi nggak ada, sabar ladies. Tenang, setelah ini masih ada diamond dan uang tunai ya kan? Fresh money. Oke, sabar ya. Tenang, kita ambil lagi ya, Ada nih, masih ada satu. Ada satu lagi, oke. Yang last one ya. Yang terakhir Firdaus A. Ada makanan atau apa gitu. pulang. Firdaus A, panitia gimana nama belum datang, kita hitung atau kita gimana? Berita selanjutnya datang dari komika Yuda Keling siap jalani hubungan serius dengan sang kekasih. Komika Yuda Keling membawa kabar bahagia soal hubungannya dengan sang kekasih Dila. Yuda Keling mengaku telah berpacaran dengan seorang wanita asal Bogor bernama Dila. Bahkan hubungan itu sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Saat ini pria bernama asli Yuda Ramadan itu tengah mempersiapkan pernikahannya yang akan digelar pada 2023 mendatang. Niat itu pun sudah diketahui dan didukung oleh keluarganya. Ia pun turut meminta doa pada penggemarnya soal hubungan dengan sang kekasih. Berikut wawancara dengan Yuda Keling. Kayak gitu. Nah gue nih anaknya FOMO-an banget, kalau ada apa yang rame tuh gue ikutan, dan akhirnya gue ikutan juga mulai coba investasi di saham. Cuma waktu pertama kali mulai, yang gue lihat di Instagram habis beli tuh orang untung, orang untung. Nah yang kejadiannya gue habis gue beli karena gue belinya ngasal, kan harusnya menganalisa satu saham, menganalisa satu perusahaan. Gue belinya ngasal, ternyata malah jatuh. Habis gue beli harganya turun, gue malah rugi. Nah waktu rugi itu gue muter otak lah, duit gue udah hilang, udah rugi nih, gimana ya cara biar balik untung ya? Gue kontenin aja, siapa tahu nanti dapat endorse. Dan ternyata beneran kejadian. Gue ngomongin tentang saham dan rugi, kontennya rame, dapat endorse. Dan di satu tahun selanjutnya gue diajak kerjasama sama Bursa Efek Indonesia, di mentoring lah sama mereka. Gimana sih caranya investasi yang baik? Apa sih yang harus punya? Apa sih yang harus dianalisa kalau lo mau beli saham kayak gitu? Berarti sekarang jadi nyemplung ke itu dong, ke dunia investasi gitu-gitu dong. Jadi gara-gara itu, konten itu. Nyemplung banget gue sekarang. Kalau diikutin di Instagram gue, kayaknya 70% tuh ngomongin soal keuangan, 30% sketsa komedi. Nah, berarti terus sempat bikin katanya di Instagram juga ada teori-teori ala Yuda Iya, itu gimana tuh? Akhirnya dikenalnya kan dalam investasi tuh banyak kayak kaisangmologi, mansurmologi. Nah, gue ada tuh dinamain yudamologi. Kalau orang-orang yang hari ini beli saham, besok sahamnya jatuh dan rugi, itu dianggap sebagai yudamologi gitu. Gue malah dianggap sebagai kayak, lu jangan beli saham ini ya, kalau gue beli nanti takutnya kalau lu ikutan beli malah harganya jatuh gitu. Bercandanya kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri tips mengelola keuangan yang baik itu gimana sih? Akhirnya yang gue paham, dulu tuh waktu gue pertama kali mulai tuh gue belum punya masuk, uang gue terbatas, gue langsung nekat investasi saham. Padahal ternyata ya emang kalau lu nggak mau nunggu lama, emang kalau kayak gitu bisa-bisa aja, tapi lebih baik sebelum lu investasi di saham lu persiapkan dulu dana darurat.
Maksudnya dana darurat apa? Misal kita tahu dulu nih, selama 1 bulan kita pengeluarannya berapa? Anggapan pengeluarannya 5 juta dalam 1 bulan. Berarti minimal banget punya 15 juta di tabungan, 3 kali dana darurat, baru kita berinvestasi. Kenapa kayak gitu? Biar kalau kita uangnya buat investasi, investasinya rugi, kita nggak perlu cepet-cepet jual. Karena takutnya nih, nggak punya dana darurat, punya duit lebih langsung taruh investasi di saham. Tiba-tiba kita punya kebutuhan mendadak kayak motor rusak harus dibenerin. Dibanding ngambil uang yang ada di investasi dan investasi saat itu lagi rugi kita tarik kan berarti kita rugi kan. Tapi kalau kita punya dana darurat, ya udah kalau ada mau benerin motor ya pakai dana darurat dulu, uang yang di sini tetap aman gitu. Jadi kayak gitu sih tipsnya kalau mau mulai investasi, siapin dulu dana darurat. Kalau dana daruratnya udah lengkap baru kita bisa berinvestasi dengan jauh lebih tenang gitu, karena uang yang kita pakai investasi itu bukan uang dapur tapi uang dingin gitu. Respon orang terdekat ketika Bang Yuda. Berita selanjutnya datang dari Dr. Siska ungkap kasus penganiayaan yang melibatkan pemain sinetron Kevin Hillers. Dr. Siska Khoir klaim kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkannya dikawal Komnas Perempuan. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Dr. Siska Khoir melaporkan pesinetron sekaligus mantan kekasihnya, Kevin Hillers, atas dugaan penganiayaan ke Polres Bogor. Selain itu, Dr. Siska Khoir menyebut kasus dugaan penganiayaan terhadapnya juga dipantau oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut Dr. Siska, bukan hanya dirinya yang menjadi korban dari mantan pemain sinetron Ikatan Cinta itu. Setidaknya, masih ada 10 wanita lain yang juga pernah dilecehkan secara verbal oleh Kevin Hillers. Melihat begitu banyak korban, Dr. Siska berharap pihak kepolisian bisa dengan segera memberikan efek jera kepada Kevin Hillers. Dokter kecantikan ini juga berharap kelak tidak akan ada lagi korban-korban lain yang bernasib sama sepertinya. Berikut wawancara dengan Dr. Siska. Nggak datang. Sekarang pun di Polres Bogor sudah 2 kali pemanggilan juga tidak datang. Jadi mana katanya sebagai warga negara yang baik, kok nggak datang-datang? Aku cuma menyampaikan aja karena saya pernah melihat tayangan katanya jika dia dipanggil sebagai warga negara yang baik akan datang. Mana buktinya? Di reschedule-nya ke kapan mungkin, Dok? Tahu tidak? Kurang tahu itu. Saya tadi buru-buru juga, mungkin untuk masalah reschedule-nya akan saya boleh ditanyakan ke penyidik. Ini kan udah 2 kali panggilan, Dok. Berarti mungkin ada kemungkinan buat dijemput paksa atau gimana, dan infonya nggak sih, Dok, dari dalam? Itu sih kan mereka infonya akan melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, bersifat presisi dan sesuai prosedur dan protap dari kepolisian gitu kan. Seharusnya ya, tapi saya di sini kan bukan penyidik, itu memang hak prerogatif dan kebijakan subjektivitas dari penyidik gitu. Akan tetapi menurut prosedurnya sih jika 2 kali pemanggilan manggil terus, seharusnya sih ada surat perintah membawakan ya. Cuman kalau saya sih serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya percaya kepada penyidik dan kepolisian Polres Bogor akan melakukan secara transparan, kemudian presisi, dan yang pastinya secara prosedural semuanya tidak ada pelanggaran gitu loh. Maksudnya akan dilakukan sesuai prosedur dan proses hukum yang berlaku. Ini kalau dia nggak datang otomatis akan semakin lama prosesnya. Iya. Dokter mengharapkan dijemput paksa atau gimana? Kalau harapan saya sebagai pelapor, pastinya saya berharap pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan memberikan keadilan serta kenyamanan kepada saya sebagai korban, sebagai pelapor. Itu saya maunya beliau, harapan saya itu ditahan gitu, dijemput paksa, ditahan, itu harapan saya. Karena di sini kan bukan penganiayaan ringan, ancamannya pun tahunan, bukan bulanan. Jadi saya mau ini harus diberikan efek jera dan menjadi contoh untuk public figure serta pria-pria yang
bertulang lunak gitu ya. Supaya tidak ada korban-korban lain yang berjatuhan atau tidak dijadikan sebagai panutan untuk laki-laki yang memang bermental tulang lunak seperti itu. Ancaman pidananya berapa tahun tadi dok? Kalau persisnya sih saya kurang tahu, tapi lebih dari 2 tahun ya. Itu yang saya dapatkan informasi dari lawyer, kurang lebih sih bisa lebih dari 2 tahun ya, lebih dari 2 tahun. Itu Bang. Selain dokter yang melaporkan KH di sini, juga dokter dilaporkan oleh KH sendiri. Sejauh ini proses seperti apa dok? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.